Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar membuat game Infinite Jump dengan Scratch ya, seperti yang sedang aku mainkan ini. Dalam game ini kita mengendalikan karakter emoticon tersenyum atau smiley agar dapat melompat dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan posisi papan yang akan dipijak. Jika smiley tepat berada di bagian atas papan, maka dia bisa berpijak dan melompat untuk menggapai papan berikutnya. Tapi bila smiley gagal berpijak pada papan, maka dia akan terjatuh dan permainan akan dimulai dari awal. Ingin tahu cara membuat game ini? Sebelum kita coding, tidak ada salahnya klik tombol subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita buat untuk sprite smiley-nya terlebih dahulu ya. Dengan cara ini kita hapus dulu untuk sprite kucingnya tadi. Use a sprite, kemudian paint. Kita buat smiley-nya dengan warna kuning ya di sini. Kita pilih warna kuning seperti ini. Kemudian kita tentukan untuk outline-nya warnanya hitam ya. Kemudian ketebalannya 4 ya. Kemudian kita pilih circle. Klik tombol shift, jangan dilepas, kemudian drag untuk membuat circle-nya. Nah, seperti ini, drag mouse untuk membuat circle-nya. Untuk ukurannya sendiri di sini kita buat ukurannya lingkaran itu 30 x 30 ya. 30 x 30. Kita bisa lihat di sini custom one 5. Ini masih 51 x 51, kita kecilkan lagi 30 x 30. Kira-kira nah sekian ukurannya ya, ukurannya seperti ini kita letakkan di sini dulu, kemudian ini kita zoom ya, kita perbesar tampilannya, undo, kemudian kita pilih select ini ya, kita pilih select ini, kita geser ke sini, ini bisa kita kasih di tengah-tengah seperti ini ya, kita taruh di tengah-tengah seperti itu. Kemudian kita bikin matanya sekarang. Untuk matanya kita cuma memerlukan fillnya ini nanti ya, kita ganti warna hitam, untuk outline-nya kita kosongkan ya. Kita pilih circle terlebih dahulu, kemudian kita tentukan di sini warnanya hitam ya, kita ganti warna hitam seperti ini. Kemudian untuk outline-nya ya, kita undo dulu ya. Nah, seperti ini. Kita tentukan dulu warnanya hitam di sini, warnanya hitam seperti ini. Kemudian di sini kita kasih outline-nya tidak ada. Kemudian kita klik shift, drag untuk matanya kira-kira nah segini ya. Ya, kita zoom lagi, kemudian kita letakkan di undo ya. Kita pilih select, kemudian kita pilih, kita letakkan di sini. Ya, kita drag, kita letakkan di sini. Ini jadi matanya seperti ini. Kemudian kita klik yang tadi matanya, kita copy, kemudian paste. Kita letakkan di sini kira-kira. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat untuk mulutnya ya, mulutnya yang tersenyum itu ya. Ini kita pilih untuk garis atau line, kemudian ketebalannya di sini 4, kemudian ini untuk warnanya hitam ya. Kemudian kita buat garisnya di sini, kira-kira panjangnya sekian. Oke, kita lepas, kemudian kita pilih select, kita klik ini, kemudian kita tambahkan ini untuk reshape ya, kita klik di sini ya, kira-kira di tengah-tengah gini, kemudian kita reshape. Nah, kita
tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ini kita lebarkan sedikit ke kanan, kita lebarkan undo. Di undo bisa enggak ini? Ya, bisa ya. Kemudian kita lebarkan ke kiri segini kira-kira. Baik, segini. Kemudian kita pilih select lagi. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini kita pilih select ya. Kita klik dengan select. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita tarik menjadi ini. Mulutnya yang tersenyum ini. Oke, begini kita sesuaikan ukurannya. Kira-kira kurang ke atas sedikit ya. Kemudian kita kecilkan sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita select semua seperti ini. Kemudian kita klik grup ini. Grup. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kita pastikan letakkan di tengah-tengah ya. Kemudian dengan menggunakan select ini kita klik, kemudian ini kita rotasi atau kita putar ya. Shift rotasi ya 90 derajat. Nah, seperti ini. Miring ke kanan ya sekarang 90 derajat seperti ini. Kemudian di sini untuk directionnya kita kasih nilai 0. Nah, jadi meskipun di sini miring, maka di sini tetap ditampilkan lurus seperti ini, tegak ya seperti ini. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat, ini untuk sprite-nya namanya smiley seperti ini, enter. Kemudian kita akan membuat papannya ya. Untuk membuat papannya sama, use sprite, kemudian paint, kemudian kita perbesar sedikit, kemudian kita pilih warnanya di sini kira-kira coklat ya, coklat seperti ini. Kita pilih warna coklat seperti ini ya. Ya, sebenarnya untuk membuat papannya ini bebas ya, bebas, tapi saya akan membuat papan contoh seperti ini ya. Kita pilih yang rectangle, warnanya coklat. Kita buat rectangle seperti ini. Ya, terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Kemudian ini kita reshape ya. Kita reshape. Kita pilih dulu menggunakan select ya, kemudian kita reshape. Caranya seperti ini, kita pilih reshape ini ya, icon reshape, kemudian kita klik di sini, kita tarik seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita klik di sini, kita tarik begini. Ya, begini kira-kira. Nah, bisa kita tarik seperti ini. Undo. Nah, kalau kita belum cocok bisa kita undo ya. Bisa kita undo. Nah, seperti ini. Kemudian ya kira-kira seperti ini aja lah, sederhana gini ya. Nanti kalau Anda ingin membuat bentuk yang lain juga tidak apa-apa. Baik, seperti ini saja, sederhana. Kemudian kita ganti di sini warnanya menjadi ini kita seleksinya kita hilangkan dulu ya. Nah, seperti ini. Seleksinya kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti warnanya menjadi hijau di sini. Warna hijau. Kira-kira warna hijaunya seperti ini ya. Nah, seperti ini warna hijaunya. Oke, seperti ini. Baik. Kemudian kita pilih yang rectangle. Setelah itu kita buat kotak seperti ini. Ya, ini pura-puranya ini rumput ya. Ini tanah, ini rumput ya. Seperti ini. Ya, nanti kalau mau dibuat bentuk yang lain juga silahkan berkreasi sendiri ya. Seperti ini. Kita perbesar dulu ya biar kelihatan ya, seperti ini. Oke, kurang sedikit ya, kelebihan sedikit. Oke, seperti ini ya.
Ini kalau kita lihat, kurang nutup sedikit ya. Kita geser saja. Nah, kita geser lagi. Baik, sudah pas. Kemudian yang sebelah kanan juga begitu, kita resize, kita sesuaikan dengan ini. Kurang besar sedikit. Tepat ya. Kemudian kita kecilkan lagi di zoom out ya. Kemudian kita pilih dengan seleksi seperti ini. Kemudian group, letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita beri nama ini untuk sprite-nya menjadi papan, enter ya. Papan enter. Kemudian di sini untuk X-nya itu adalah 0. Kemudian Z-nya negatif 100. Dan untuk smiley-nya ini kita letakkan X-nya 0, Z-nya juga 0. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menuju ke bagian smiley-nya ini untuk membuat program supaya dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Supaya dia bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan mouse, dengan menggeser mouse ke kanan dan ke kiri gitu kan ya. Pilih ke sprite smiley, kemudian kode, kita pilih dulu event when bendera hijau klik ya, atau bendera green flagnya ini click it ya, klik ya. Ini kita kecilkan dulu biar nanti ini lebih besar, lebih lebar ya. Kemudian kita besarkan sedikit ya. Ketika bendera hijau diklik, maka yang pertama kali ini kita kasih kontrolnya itu adalah forever ya, forever. Kemudian kita pilih di bagian looks ini, di sini kita pilih clear graphic effect untuk menghilangkan semua efek grafisnya. Setelah itu kita kasih ini ya, go to front, supaya nanti ini smiley-nya ini ada di depan ya, di depan. Karakter atau sprite smiley-nya ada di depan. Setelah itu kita buat beberapa variabel. Ini yang my variable kita delete ya, klik kanan delete. Kemudian kita buat variabel for the sprite only, untuk sprite smiley-nya saja. Yang pertama adalah kecepatan Z. Kemudian yang kedua for the sprite only juga. Kemudian posisi Z ya, posisi Z dan kecepatan Z untuk smiley-nya. Kemudian kita buat variabel lagi for all sprite ya. Di sini gulir Z ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita uncheck ya, atau kita hilangkan checknya supaya tidak tampil di layar permainan. Setelah itu kita set untuk, kita beri nilai awal untuk kecepatan Z-nya 0. Kemudian untuk variabel posisi Z-nya juga isinya awalnya itu 0. Setelah itu untuk gulir Z-nya juga 0. Ya. Lalu kita beri di sini control repeat until. Apa yang di repeat? Yang di repeat itu adalah kita buat blok program ya di sini ya, yang nanti akan dipanggil di blok repeat until ini. Kita buat blok program ya dulu, yaitu pergerakan pemain ya, pergerakan pemain ya, kita letakkan di sini. Nah, nanti di repeat bagian blok repeat until ini akan mengerjakan blok program pergerakan pemain. Nah, program dari pergerakan pemain itu apa? Yang pertama isinya itu adalah motion. Kita pilih point towards. Point towards-nya itu adalah mouse pointer ya, mouse pointer. Sehingga nanti kalau di sini kita berbesar, kemudian ini kita run ya, maka
Nah, dia akan mengikuti berputarnya itu ya, pergerakan perputarannya itu akan mengikuti pointer dari mouse ini. Nah, seperti ini. Ya, begitu. Kemudian berikutnya mengubah X-nya, ya, mengubah X-nya. Jadi dia nanti kan akan bergerak ke kiri dan ke kanan, maka yang berubah itu kan adalah X-nya. Untuk mengubah X-nya, motion juga, kemudian kita pilih change X by, kemudian di sini sensing, kita pilih mouse X. Nah, begini ya. Jadi X-nya itu dirubah dengan posisi mouse X, ya. Posisi X dari mouse-nya. Ini kita perbesar, kalau ini kita run, maka akan seperti ini. Nah, tapi mengendalikannya ini masih susah ya ini. Nah, kalau kita gerakkan pelan-pelan banget begini, ya ini kan susah. Nah, dia akan seperti ini. Kurang lembut ya, pergerakannya kurang halus. Nah, kurang halus atau kurang lembut. Jadi susah mengendalikan seperti ini. Nah, supaya mengendalikannya lebih mudah dan pergerakannya itu lebih halus, maka ini kita ganti. Mouse X ini kita operasikan dengan ini. Dikurangi ya, operator kurang, kemudian mouse X. Mouse X dikurangi apa? Mouse X dikurangi ini. Exposition dari smiley-nya itu ya, exposition-nya ada di mana dia. Setelah itu dibagi ya, hasilnya pengurangan ini dibagi dengan 3 ya, 3. Kemudian ini kita isikan di sini. Change X by mouse X dikurangi exposition bagi 3. Kalau ini sekarang kita coba jalankan, jadinya seperti ini. Dan dia pergerakannya itu perputarannya mengikuti dari arah kursor atau pointer dari mouse-nya. Kalau dia di atas seperti ini, kalau pointernya di atas smiley-nya seperti ini, kalau di bawah smiley-nya jadi seperti ini, terbalik ya. Nah, begitu. Nah, begitu. Baik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba untuk menggerakkan smiley-nya itu kan ke bawah. Nanti kan dia akan bergerak ke bawah, kemudian kalau berhasil di atas papannya ini, maka dia akan mantul ke atas gitu kan ya. Mantul ke atas, kemudian akan menggapai ke papan yang berikutnya. Nah, maka dia harus bergerak ke bawah kan. Untuk membuat dia bergerak ke bawah, maka di bagian pergerakan pemainnya ini ya, ini kita tambahkan programnya. Kan pergerakan pemain ini adalah blok program yang digunakan untuk mengatur pergerakan dari smiley-nya ini kan. Jadi bisa sudah kanan kiri, kemudian mengikuti perputarannya juga mengikuti kursor pointer dari mouse-nya ya. Dan arahnya itu juga dia mengikuti pointer dari mouse-nya. Kalau ke atas, kalau di atasnya maka dia akan tegak seperti ini, kalau di bawahnya dia akan berputar jadi terbalik gitu kan. Kemudian dia sekarang akan bergerak ke bawah ya. Dengan cara ya di sini untuk kita mengubah variabelnya dulu ya. Nah, untuk mengubah variabelnya dulu yaitu change, ubah kecepatan y-nya dengan nilai negatif 1. Kemudian di sini ada blok if ya, blok if. Blok if ini untuk mengatur supaya kecepatannya itu minimal itu nilainya negatif 10 ya, negatif 10. Jadi di sini digunakan untuk mengontrol itu. Jadi di sini kita kasih if jika kecepatan y itu nilainya kurang dari negatif 10, maka kasihlah dia set ya, kasihlah dia nilai kecepatan y-nya itu adalah negatif 10 ya. Dia kan nanti akan berkurang terus ya,
0, negatif 1, maka negatif 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 2. Negatif 2 minus 1, negatif 3. Minus negatif 1 jadi negatif 3 dan seterusnya. Maka pada suatu saat nanti nilainya itu akan kurang dari negatif 10 ya. Ya kalau nilainya kurang dari negatif 10 maka ya tetapkan nilainya jadi kecepatan z itu adalah negatif 10. Jadi minimal nilainya itu adalah negatif 10. Kemudian change posisi z ya, change posisi z dengan kecepatan z ya, dengan kecepatan z seperti ini ya. Jadi kalau di sini negatif 3 maka posisi z ini jadi nilainya negatif 3 ya, negatif 3 dirubahnya dengan nilai yang ada di kecepatan z. Kemudian untuk gulir z-nya ini kita operasikan dengan cara seperti ini. Seperti pada saat kita mengoperasikan ini ya, change x by ini ya, untuk mengubah nilai x-nya ini ya. Cuma yang di sini yang digunakan itu adalah pengurangan dari nilai yang ada di variabel posisi z dikurangi dengan gulir z ya, gulir z, kemudian dibagi ya, dibagi di sini nilainya itu adalah 5 ya. Jadi nanti efeknya seperti untuk menghaluskan efek turun ke bawahnya itu ya, atau ke arah ke bawahnya itu seperti pada saat kiri kanan dengan menggunakan mouse tadi ya. Tapi kalau ini kan otomatis ya, nanti dia turunnya itu otomatis turunnya ya, dikontrol dengan nilai-nilai variabel yang sudah kita buat ya, nilai-nilai dalam variabel yang sudah kita buat. Ini kita letakkan di sini ya, kita letakkan di situ. Kemudian nah ini digunakan untuk set x ya, set z ya, set z, karena kita akan mengatur supaya dia bisa bergerak turun ya, berarti kan dengan mengubah nilai koordinat z-nya. Set z itu ini kita gunakan operator pengurangan. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah posisi z dikurangi dengan gulir z. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau sekarang kita jalankan, nah, jadi turunnya itu kan pergerakannya halus. Seperti dia kalau dia bergerak ke kanan dan ke kiri ini, halus begitu ya. Ini juga begitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, yang berikutnya ya. Yang berikutnya kita akan menggerakkan papannya ini ya. Menggerakkan papannya ini. Untuk menggerakkan papannya ini, maka yang ada di smiley ini ya, kode yang ada di smiley ini kita kecilkan lagi dulu. Pada bagian repeat until di bawah blok repeat until ini ya, di bawah pergerakan pemain ya, blok pergerakan pemain ini di bawahnya kita kasih event broadcast message ya, broadcast message. Di sini kita kasih message-nya itu adalah mulai papan ya, mulai papan ya, jadi digunakan untuk mulai menggerakkan papannya gitu kan, seperti itu. Kemudian yang di bagian papannya kita pindah ke sprite papan ya, sprite papan. Kemudian di bagian kode, ketika papan itu menerima message mulai papan, mulai papan seperti ini, maka kita buat blok programnya dulu ya. Blok programnya apa? Blok programnya namanya posisi x, kemudian z, posisi xj ya.
posisi XY seperti ini. Nah, nanti pada saat papan itu menerima pesan mulai papan, maka akan menjalankan blok program ini, posisi. Nah, ini digunakan untuk mengatur posisi XY-nya dari papan ini ya. Define posisi. Nah, ini blok programnya apa? Blok programnya itu seperti ini. Ya, pertama-tama motion letakkan balok atau papannya ini ya, papan pijakannya ini di goto XY. Ya, goto XY. Kemudian di sini ada kontrol untuk menampilkan, sebenarnya kontrolnya ini digunakan untuk menampilkan ini, untuk menampilkan papannya ini. Selama papan ini berada di layar permainan, nah di rentang layar permainan, dia kan akan bergerak ke atas nanti kan. Selama dia ada di situ maka ditampilkan. Tapi kalau dia sudah tidak berada di layar permainan, misalkan di sini gitu kan ya, tidak, dia kan akan bergerak terus ke gini, misalkan di sini gitu kan ya, di sini kan nggak kelihatan nanti, nggak kelihatan, maka sembunyikan, selama masih di sini maka tetap ditampilkan ya. Jadi di sini kita kasih if, kita kasih operator n terlebih dahulu, n. Kemudian setelah n ini kita kasih sama dengan dua kali untuk yang pertama jika x-nya itu sama dengan expositionnya dari papan. Kemudian y positionnya itu, ini tidak diambil dari sini ya, ngambilnya dari sini, exposition. Kemudian y positionnya itu adalah sama dengan y position ya. Kemudian ini diletakkan di sini. Setelah diletakkan di sini, maka di sini akan mengisi block if-nya ini ya, persyaratan atau kondisi dari block if-nya ini. Maka tampilkan ya, tampilkan. Untuk menampilkannya gimana? Kita gunakan looks, kemudian kita pilih show. Show ya, yang ini, yang show. Kemudian kalau di luar itu maka tadi ya, sembunyikan. Itu. Kemudian yang untuk ini, maka kita buat variabelnya dulu ya, variabel untuk menangani posisi X dan posisi Y dari papan ya. Yang pertama, nah di sini for this sprite only posisi X ya, posisi X ya, posisi X. Kemudian kita buat variabel lagi for this sprite only posisi Y ya, seperti ini. Kemudian ini ceknya kita hilangkan ya, ceknya kita hilangkan. Setelah itu ya, posisinya ini ya kita isi dari posisi X ini, posisi X. Kemudian yang Z-nya ini, kita isi dari pengurangan operator ya, pengurangan dari posisi X ya, variabel posisi X dikurangi dengan gulir Z. Nah, seperti ini, gulir Z. Nah, seperti ini ya. Lah, nanti kita akan kasih nilai awal ya, posisi XY-nya ini berapa ya. Nanti akan kita kasih nilai awal berapa di situ. Namun untuk sementara bisa kita jalankan nah seperti ini. Nah, nilai defaultnya ya ini ya. XY-nya belum kita kasih nilai awal dari program. Nanti akan kita kasih nilai awal berapa. Baik, setelah itu di smiley-nya kita pindah ke sprite smiley lagi. Ya, ini digunakan untuk menentukan nilai awal dari posisi X dan Y papan ya. Itu dengan cara sebelum di blok repeat until ini kita kasih event broadcast and wait ya, broadcast and wait. Pesannya apa? Pesannya itu adalah persiapan ya, persiapan.
persiapan. Kemudian setelah itu di bagian papan, ya, di bagian papan, pada saat dia menerima bagian papan ini ya, spread papan ya, pada saat menerima persiapan, nah ini digunakan untuk menentukan posisi X, Y dari tadi, dari papannya ya. Variabel set posisi X ya, set posisi X itu 0, kemudian set posisi Y nya itu adalah negatif 100 ya. Oh ini kok ada di sini, ini posisi X ya, ini posisi Y. Nah, posisi Y berikutnya ini tadi sudah ya, jadi sudah posisinya ada di awalnya itu ada di X0, kemudian posisi Y nya negatif 100, jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya itu adalah kita akan membuat agar smiley-nya itu bisa mantul ya, bisa mantul ketika mengenai papan ya. Smiley-nya ini bisa mantul ketika mengenai papan. Nah, kalau pas dia mengenai papan seperti ini ya, maka nanti dia akan mantul begini ya, begitu ya, mantul begini. Maka kita kembali ke smiley terlebih dahulu, kemudian ya, karena mantulnya itu ada di pergerakan ya, pergerakan pemain ya, mengenai pergerakan pemain ya, mengatur mengenai pergerakan pemain, maka kita sekarang ke blok pergerakan pemain ini ya, bagian blok pergerakan pemain ini. Di dalam blok pergerakan pemain, di bagian ini, di bawah change posisi Z by kecepatan Z ini, rubah posisi Z dengan nilai yang ada di kecepatan Z ini di bawahnya itu kita kasih if ya, ada kondisi di sini. Di sini ada kondisi di sini ya. Ini kita letakkan di bawah dulu ya, begini, kita kasih if, kemudian ini kita kembalikan lagi ke situ. Nah, if apa? If-nya itu adalah ketika dia itu menyentuh smiley-nya ini ya, maksudnya ya, smiley-nya ini menyentuh papan ya. Tapi supaya lebih spesifik, sebenarnya kita kasih warna juga, warna hijaunya ini juga nggak apa-apa ya, warna hijaunya. Jadi dia menyentuhnya itu di atas ya, memastikan bahwa yang dia sentuh itu ada yang di bagian atas ini ya. Maka kita kasih saja di sini change color. Nah, warnanya itu kita kasih warna hijau di sini, di purak-puraknya rumputnya ini ya. Nah, di sini warna hijaunya itu apa ya, isinya di sini set ubah atau isi nilai kecepatan Z-nya itu bukan ubah ya, tetapi diisi, diubah, tetapi dengan cara mengisi dengan nilai yang baru ya, dengan nilai yang baru diisi dengan nilai 15. Nah, seperti ini. Pada saat dia menyentuh hijau yang ada di papan ini, maka nanti dia akan dikasih nilai kecepatan Z-nya itu nilainya 15, diganti 15. Diganti 15, kemudian yang di sini tetap ya. Ini tetap seperti itu. Maka apa yang terjadi kalau kita jalankan? Oh, belum nyentuh ya. Oh, belum nyentuh lagi. Nah, dia akan seperti ini. Ya, mantul-mantul seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat, ini kan papannya baru satu ya, papannya baru satu, kita akan membuat beberapa ya, kita akan membuat beberapa supaya nanti ya dia bisa menggapai ke papan berikutnya terus seperti itu. Kita buat dulu di sini di bagian papannya,
kita perbesar ya areanya ini. Kita buat di mana ini bloknya yang digunakan untuk clone ya, di sini aja. Bloknya namanya buat clone. Clone-nya itu akan diposisikan di mana? Di X sama dengan titik 2 ya, di sini ya, titik 2 X titik 2 di sini X, kemudian Y-nya titik 2 di sini Y ya, seperti ini buat clone. Oke, buat clone-nya kita letakkan di sini ya, di sini. Kemudian kita isi ya, kita isi XY-nya itu digunakan untuk menentukan posisi clone-nya nanti ya. Kita kasih di sini set posisi X-nya itu adalah X-nya ini, X-nya itu. Kemudian change posisi Y-nya dengan Y-nya ini ya. Kemudian baru di sini kita buat clone-nya. Nah, begitu ya. Setelah itu kita menuju ke bagian ini ya, bagian when I receive persiapan ini ya. Di bagian when I receive persiapan itu ini bisa kita buat beberapa clone dengan menggunakan perulangan ya, perulangan repeat 10 kali. Setelah itu, jadi kalau 10 kali berarti membuat clone-nya sebanyak 10 ya, clone-nya sebanyak 10. Kemudian di sini ada buat clone tadi, buat clone di posisi X-nya itu adalah ya, posisi X-nya itu adalah kita pilih supaya nanti dia itu letaknya itu bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah-tengah dan selanjutnya. Maka yang X-nya ini bisa kita kasih bilangan random ya, bilangan random. Randomnya berapa? Randomnya itu adalah dari negatif 180 sampai 180. Negatif 180 sampai 180. Baik, kita gunakan operator di sini pick random. Pick random 180 sampai negatif 180 sampai 180. Ini untuk X-nya. Ya, X-nya di sini. Kemudian untuk Y-nya itu sendiri ya. Untuk Y-nya itu adalah ya, kita kasih nilai 100 di sini. Jadi nanti jarak antara clone satu dengan clone yang lainnya itu adalah 100 pixel. Ya, gitu kan. Setelah itu ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Nah, seperti itu. Loh, dia kok langsung berada di sini ya, jadi susah. Maka, nah karena tadi posisinya itu kan ada di 100 ya ini ya, ada Y-nya ini kan 100 ya, Y-nya 100 itu berarti ya ada di sini Y-nya 100, maka ya yang lain-lainnya itu ada di atasnya. Nah supaya nampak maka mestinya Y-nya itu bukan berada di 100 tapi ada di negatif 100 ya. Nanti posisinya yang clone yang pertama itu jangan di 100 tapi di negatif 100 ya. Jadi buat clone-nya itu seperti ini, kita perbaiki ya, duplicate ya. Ini seperti ini, diletakkan di sini ya. Ini clone yang pertama. Kemudian untuk yang posisi Y-nya ini, yang posisi Y-nya itu kita ambil dari nilai yang ada di variabel posisi Y ya, dimana variabel posisi Y-nya itu di set pertama nilainya negatif 100 ya, negatif 100 posisi Y ya, seperti itu. Ini yang pertama, clone yang pertama. Kemudian clone yang berikutnya itu adalah ya jangan 10 lagi, nanti kalau 10 jadi 11 ya. Ini kita ganti repeatnya itu adalah 9 ya, seperti itu. Baik, kita jalankan sekarang. Nah seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Oh, jadi ini bisa melayang begini ya, bisa dilompati. Nah, begitu kan. Kalau kita perhatikan, ini kok bisa dilompati begini. Nah, kok bisa dilewati seperti ini. Nah, supaya tidak bisa dilewati seperti itu, maka kita lakukan modifikasi. Ya, lakukan modifikasinya apa? Ya, lakukan modifikasinya itu ada di smiley-nya ini. Di smiley-nya ini untuk if-nya yang ini, yang untuk mantulnya itu kita modifikasi. Blok kondisinya itu kita modifikasi dengan cara ini, kita keluarkan dulu. Di sini kita kasih operator N. Jadi kondisinya itu ada dua yang harus terpenuhi, touching color hijau dan kecepatannya itu lebih dari 0, bukan lebih dari 0, kurang dari 0. Ya. Jika dia menyentuh hijau dari papan ini, kemudian kecepatan Z-nya itu kurang dari 0, maka ubahlah atau berilah variabel kecepatan Z itu dengan nilai 15. Di sini ada kurang dari 0. Yang kurang dari 0 itu apa? Yang kurang dari 0 itu adalah variabel posisi, bukan posisi ya, ini yang dirubah itu kecepatan Z-nya kan, berarti ya kecepatan Z-nya ini. Seperti ini. Jadi kecepatannya itu juga dibatasi ya, supaya dia tidak bisa kecepatannya itu jadi cepat banget sehingga dia bisa melompati papan yang ada di atasnya. Gitu. Jadi kalau dibatasi itu kan tidak bisa terus begitu kan. Ya, jadi dibatasi kecepatannya. Kalau kecepatannya jadi berubah seperti itu ya dibatasi, maka ya nanti batas kecepatannya Z-nya itu adalah 15 ya. Ini nanti digunakan untuk mempengaruhi ya, dia akan balik ke bawah atau dia akan menggapai berpijak pada papan yang di atasnya yang lebih dekat, yang jaraknya tadi cuma 100 pixel tadi kan ya, kan jaraknya kan cuma 100 pixel kalau kita lihat dari sini tadi, sini kan 100 di sini. Gitu ya. Coba kita lihat sekarang. Nah, begini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi kalau kita lihat, perhatikan atau kita lihat di sini kok setelah 10 kali, kalau kita hitung ya 10 kali, di sini tidak ada pijakannya lagi. Di sini tidak ada pijakannya lagi ya. Tidak ada pijakannya lagi. Lah kita akan mencoba untuk membuat papannya itu supaya dibuat terus-menerus ya. Papannya itu dibuat secara terus-menerus ya. Coba kalau kita hitung ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sudah nggak ada ya. Makanya dari itu kalau sudah habis maka dibuat lagi gitu kan ya, dibuat lagi 10 lagi, 10 lagi itu terus menerus. Maka di sini di bagian sprite papan, kemudian di bagian define posisi tadi ya, define posisi atau blok posisi tadi di sini itu kita ubah ya, di sini ya kita ubah else-nya di sini di bawah height-nya ini ya, di bawah height-nya ini kita kasih if ya, kita kasih if lagi, control if lagi, if-nya itu yang ini. Kemudian if-nya itu apa? If-nya itu jika posisi Z dari papannya itu pakai operator ya di sini ya. Y dari papannya itu nilainya kurang dari 400, maka change posisi X-nya. Ubah posisi X-nya. Change posisi X-nya
posisi X-nya. Kok yang di luar posisi X, bukan posisi X ya, tapi posisi Y, karena dia kan bergeraknya ke atas tadi ya. Bergeraknya papannya itu kan ke atas. Jadi yang dirubah itu adalah posisi Y-nya. Posisi X, posisi Y ya, posisi Y dengan apa? Dengan 1000. Dengan 1000 seperti itu. Kemudian posisi X-nya, set posisi X. Ya, sekarang posisi X-nya ini ya, posisi X-nya itu kan untuk merubah-rubah posisi X-nya tadi ya, yang dia ada di sebelah kiri tengah, kemudian sebelah kanan, ada di sebelah kanan agak kiri dan seterusnya itu tadi, itu ya random seperti yang ini tadi ya. Duplikat saja di sini, kita duplikat, kita letakkan di sini seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Kalau kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada terus di sini. Ini sudah mulai ada terus. Cuma di sini masih ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Masih ada kelemahannya di sini. Programnya. Kalau smiley ini misalkan jatuh, dia akan begini terus. Nah, melayang-layang begini terus. Mestinya kan ya dia akan jatuh pada waktu tertentu, kemudian ya dia dianggap kalah gitu kan ya. Dia kan sudah tidak melewati papan-papan lagi ya, dianggap jatuh kalah ya, kemudian dimulai dari awal lagi gitu kan ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah membatasi dia melayangnya di udara ini, jatuh melayangnya di udara ini dibatasi ya, dibatasi. Mestinya kalau dia jatuh seperti ini ya dibatasi, batasnya itu berapa waktu melayangnya itu berapa gitu kan ya, berapa detik atau berapa milidetik ya, atau berapa detik ya, dihitung gitu kan ya, dihitung berapa batasnya ya. Kita kasih batas melayangnya itu. Yuk kita kasih batasannya. Di smiley-nya sekarang kita tambahkan variabel ya. Jangan lupa smiley ya, ini ya, sprite smiley. Di bagian smiley-nya kita tambahkan variabel for the sprite only ya. Variabelnya itu namanya apa ya? Waktu melayang gitu ya. Waktu melayang. Waktu selama dia melayang itu dikasih batasannya. Ya, awalnya kita kasih nilai berapa? Waktu melayangnya itu kita kasih nilai 0 awalnya. Ya, awalnya 0. Kemudian di sini repeat until-nya itu, nah ini kita kasih batasannya ya. Pada saat dia melayangnya itu lebih dari 80, maka dia di udaranya itu ya, di udaranya itu lebih dari 80. Ini nanti kan waktu melayang ini kan nilainya akan dirubah terus ya, akan dirubah terus, akan berubah terus. Kalau berubah terus maka ya dirubah dengan nanti pakai change waktu melayang by berapa gitu kan ya, by 1 misalkan begitu. Dan itu kan nanti nilainya semakin bertambah. Kalau dia menapak papan, nanti nilainya itu akan diset lagi menjadi 0 ya. Menapak papan atau berpijak papan, waktu melayangnya diset lagi 0. Kemudian dia melayang lagi, ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Menapak ke papan lagi, set lagi ke 0. Cuma kalau dia jatuh itu kan nilainya terus kemudian bertambah terus gitu kan ya. Nah, itu jika nilainya ini lebih dari ya, lebih dari melayangnya ya. Nah, melayangnya ini lebih dari 5, bukan 50 tapi kita kasih waktunya itu nilainya itu 80 ya, bukan waktu ya, tapi 80
80, maka ya permainan mestinya akan berhenti. Tapi kalau waktu melayangnya itu masih kok kurang dari di sini, lebih dari ya, ini keliru ini. Tadi kan lebih dari, ya, lebih dari, bukan kurang dari tapi lebih dari ya, lebih dari 80. Nah, lebih dari 80. Sebentar ini kita 80 begini, maka dia akan, ya ini tidak akan di-repeat lagi. Pergerakan pemain, broadcast mulai papan itu tidak dijalankan ya. Jadi pemainnya tidak bisa digerak, ya tidak digerakkan lagi ya, kan sudah diakhiri kan ya. Kemudian papannya juga sudah tidak dibuat lagi ya. Jadi nanti di sini ada bagian ya, ini blok ini tidak dijalankan, tetapi kemudian dimulai dari ini, dari awal lagi seperti ini. Dimulai dari awal, kecepatannya 0, posisi Y-nya 0, gulir Y 0, waktu melayang 0, dan seterusnya. Ini kan soalnya kan perulangannya forever kan ya. Kemudian ini nanti akan pergerakan pemain bisa digerakkan lagi, kanan kiri dia bisa naik turun lagi, bisa mantul ya. Kemudian broadcast mulai papannya dibuat lagi, dia bergerak ke atas lagi papannya, dan seterusnya ya. Jadi di sini untuk membatasi kalau ini tuh akan diulang terus sampai ya nilainya, kalau dia batasnya 80 ini, lebih dari 80 ini terpenuhi, maka ya ini tidak akan dikerjakan. Kalau ini belum terpenuhi, maka ini tetap dikerjakan. Jadi waktu di udaranya smiley itu belum sampai lebih dari 80 gitu ya. Baik, ya seperti ini. Kemudian kita harus mengubah waktu melayangnya kan. Nah, waktu melayangnya itu diubah di mana? Waktu melayangnya itu diubahnya itu di sini, di bagian di bawah kecepatan ini ya, kecepatan ini, kecepatan Z ini, kecepatan Z ini variabel. Di sini kita kasih change waktu melayangnya itu adalah diubah ya dengan nilai 1. Nah, gitu kan. Tapi pada saat dia berhasil touching ini ya, touching color hijau dan kecepatan Y-nya itu kurang dari 0, yang mengindikasikan bahwa dia berhasil memanjat atau berpijak pada papan yang di atasnya, maka ya waktu melayangnya dikasih nilai, dikembalikan ya, dikasih nilai 0 ya, seperti ini ya. Tapi kalau dia tidak berhasil berpijak, maka ya waktu melayangnya itu akan bertambah terus ya. Waktu melayang itu akan bertambah terus, dan ini tidak akan pernah dieksekusi yang ada di sini untuk mereset waktu melayangnya ini ya, seperti itu. Kemudian kalau ini kita coba dulu ya, nah kan tambah lagi kan, bukan tambah lagi tapi diulang dari awal ya. Ini kalau misalkan kita jatuh ya nanti ya, kalau misalkan kita jatuh gitu kan ya, jatuh. Nah, diulang dari awal lagi. Cuma di sini ada yang aneh, kok jadi seperti ini? Karena apa? Karena papan-papan yang sudah dibuat sebelumnya itu belum dihapus ya, belum dihapus ya. Ditumpuki dengan kita membuat klon yang baru kan gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada fungsi untuk menghapus klon yang lama ya, klon yang lama. Caranya bagaimana? Caranya maka ya sebelum diulangi lagi, ini kan diulangi forever ya tadi ya, diulangi terus forever. Maka di broadcast persiapan ini, di atasnya ini bisa kita kasih event broadcast and with apa ini, bersihkan. Nah, bersihkan itu untuk membersihkan klonnya tadi ya. Coba
kemudian di bagian papannya ini kita kecilkan dulu ya, kita rapikan dulu blok programnya di sini, kemudian ini di sini, ini kemudian di sini. Nah, sekarang kita besarkan lagi. Yang dibersihkan tadi di bagian papan when I receive ya, when I receive untuk papannya ini ya, when I receive ketika dia menerima bersihkan, maka delete clone-nya. Delete clone-nya. Ya, jadi nanti kalau dia jatuh gitu sekarang, dia seperti ini kan, seperti ini ya, oke, seperti itu ya, jatuh, jatuh. Nah, seperti ini di clear, kemudian baru dibuat clone yang baru, clone yang lama akan dihapus ya, seperti ini ya. Baik, kemudian smiley-nya ini supaya bisa di tengah-tengah gimana? Kalau dia mulai itu mesti ada di pinggir sebelah sini ya. Nah, sekarang kita tengahkan dulu ya. Kita pergi ke smiley, spread smiley ya, kita klik smiley, kemudian di bagian persiapan ini di atasnya, di bagian blok persiapan ini di atasnya ini ya, yang dibersihkan ini ya, boleh di atas bersihkan juga boleh ya. Ini motion kita taruh untuk X dari set X ya di sini ya. Set X dari smiley-nya itu di posisi 0, X-nya 0 ya, X-nya 0 ya, X-nya 0 ya, supaya dia ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat, nah sebenarnya dia ada di tengah. Nah, kenapa dia ada di kemudian ada di pinggir? Karena dia mengikuti pointer mouse ketika saya mengeklik bendera hijau ini ya, gitu kan. Nah, gitu kan, langsung belok dia ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ya, satu lagi, ketika dia jatuh tadi itu kan ada melayangnya itu ya, melayang, counter untuk melayangnya itu selama berapa detik dengan cara di situ ada counternya ya, counter untuk waktu melayangnya itu yang nilainya ditambah terus ya ketika dia permainan itu bergulir. Maka kalau dia jatuh, maka kita beri efek menghilang. Kita kasih efek menghilang ya, kita kasih efek menghilang, kemudian nanti dia itu akan dijalankan di bagian luar dari repeat until ini ya, begini, block, make block ya, make block namanya itu adalah ya selesai ya, selesai ya, selesai, kemudian enter, oke, selesai. Selesainya itu ya kita kasih efek menghilang ya, kita kasih efek menghilang menggunakan kontrol repeat. Repeatnya apa di sini? 25 kali. Kemudian kita kasih change ini efek ini ya, efeknya ini. Makanya di sini kita kasih clear effect ya tadi ya, clear graphic effect ya, karena kita gunakan efek ada di sini, efek grafisnya di sini ya. Change di sini kita ganti dengan ghost. Ghostnya itu ghost effect by 4. Kemudian di sini bloknya itu akan digunakan ya ketika waktu melayangnya lebih dari 80 ya, yang mengindikasikan dia jatuh tadi, jatuh tidak bisa berpijak ya, kemudian jatuh. Ini counter untuk berapa lama dia melayangnya atau waktu di udaranya. Kemudian kalau lebih dari ini maka ya selesainya itu ya keluar dari repeat until, kemudian ini bukan pergerakan ya, tapi selesai. Nah, keluar dari repeat until, selesai, kemudian diulang lagi dari awal, forever ya ini ya, perulangannya itu. Baik, seperti itu. Kemudian kalau ini kita jalankan lagi, nah seperti ini ya.
Oke. Ya, seperti itu. Kalau dia jatuh, nah ini. Nah, dimulai dari awal lagi. Ya, ini ya. Jatuh lagi, efek ghost menghilang. Nah, mulai lagi. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like jika video ini bermanfaat dan kalian suka. Share juga ke teman-teman agar mereka juga merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.